Sebentar ya anak-anak ya, nanti Cisonya lagi itu bagi-bagi kelasnya ya. Nah, sudah ya, ditunggu ya, ada pilihannya diklik. Diklik ya, anak-anak ya. Kenli boleh klik? Ji, saya kelasnya Ci Santi. Oh, Kenzo yang ini ya, sorry. Kenzo Ibu Santi, oke. Cynthia diklik ya. Oke, Kak Sani belum bisa? Bentar ya, Emi. Halo, Emi. Mau share itunya mah, presentasinya? Iya, kayaknya Kak Sani problem sama suaranya ya. Ini saya aja deh. Oke, anak-anak, kita sambil tunggu Kak Sani ya. Anak-anak, Oke. mari kita berdoa, kita mau dengar firman Tuhan ya. Semua lipat tangan, tutup matanya ya. Kita berdoa, minta Tuhan tolong kita semua ya. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan, kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, mari sertai kami semua, tolong kami Tuhan, agar firman Tuhan boleh disampaikan dan kami semua boleh mengerti dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Berkati setiap anak-anak sekolah minggu yang ada di kelas ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami, yang hidup kami berdoa. Amin. Ya. Oke, kita tanya Kak Sani, sudah bisa coba? Coba suaranya ada nggak? Oh iya, belum ada suaranya. Kalau begitu minta Om Jun untuk
siapin itu ya gambarnya ya Om Presentasinya Jun ya. Ya, Tunggu sebentar ya. ya. Anak-anak bisa dengar suara Ibu Santi? Bisa, Ci. Bisa, jelas? Jelas Bisa. ya? Oke. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan merayakan Paskah ya, anak-anak ya. Tapi sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan, ada satu peristiwa di Alkitab dicatat anak-anak. Peristiwa apa itu? Nah, Ibu Santi ada yang tahu? 12. Iya, iya, belum bisa juga, Kak. Belum terdengar suaranya. Hari ini Ibu Santi yang cerita ya, anak-anak ya. Nah, nggak apa-apa. Oke, anak-anak, tadi murid Tuhan Yesus ada 12 ya. Nah, ada satu yang mengkhianati Tuhan Yesus kan? Ada satu orang. Jadi sekarang muridnya ada 11. Screen-nya masih loading. Iya, masih loading ya. Kita tunggu ya sampai screen-nya oke ya. Nah, Ibu Santi mulai aja nih. Nah, sekarang muridnya tinggal 11 anak-anak. Karena ada satu dari 12 muridnya yang mengkhianati Tuhan Yesus ya. Nah, Udah bisa lihat. Oke, udah bisa lihat. Terima kasih Om Jun ya. Nah, satu hari Tuhan Yesus mengajak 11 muridnya untuk pergi ke Bukit Zaitun ya. Belum tuh Om Jun nanti. Yang pertama. Lagi sebelumnya. Mana nih? Yang nomor 2. Yang nomor 2. Nah, ini ya. Nih gambarnya anak-anak. Mereka pergi ke Bukit Zaitun. Nah, kata Tuhan, ayo ikut saya pergi ke Bukit Zaitun. Oke Tuhan, Tuhan kemanapun aku akan pergi ya. Mereka pergi, 11 muridnya bersama dengan Tuhan Yesus pergi ke Bukit Zaitun ya. Ngapain ya ke Bukit Zaitun itu anak-anak? Mereka mau ngapain sih? Ada yang tahu? Berdoa. Iya, betul kan mereka mau pergi berdoa? Yuk kita lihat gambar yang ketiga. Coba Om Zun, mana gambar yang ketiga nih? Nah, akhirnya mereka sampai di taman namanya Taman Getsemani. Jadi di sekolah. Di bukit itu, di Bukit Zaitun ada taman namanya Taman Getsemani ya. Taman itu di situ hari sudah mulai gelap ya anak-anak ya. Nah, murid-muridnya sudah capek sekali. Kenapa mereka capek? Mereka habis ngapain tuh capek? Mereka habis melayani orang-orang banyak. Kan banyak sekali orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus minta didoakan. Ada yang kerasukan setan minta dilepaskan. Ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Ada juga yang tidak sakit tapi mereka mau mendengarkan firman Tuhan. Seperti yang anak-anak lakukan sekarang ini. Mereka datang kepada Tuhan Yesus, mereka mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi seharian mereka sudah kerja dari pagi sampai sore. Oleh sebab itu, mereka sudah lelah anak-anak. Apalagi mereka harus mendaki ke Bukit Zaitun. Ya. Nah, sampailah mereka di taman. Lalu Tuhan Yesus bilang begini kepada mereka, kalian tunggu di sini ya, jangan kemana-mana, di sini aja. Aku mau pergi berdoa. Ya, Tuhan mau ngapain anak-anak? Mau tidur? Berdoa. Tuhan mau berdoa. Berdoa, ya, Tuhan mau berdoa. Ya, Tuhan mau berdoa. Ternyata Tuhan Yesus juga berdoa seperti kita ya anak-anak ya. Kita juga berdoa kan?
Nah, Tuhan juga mau berdoa. Lalu Tuhan ajak 3 muridnya. Tadi yang diajak naik ke Bukit Zaitun berapa? Anak-anak ingat? 11. Nah, lalu Tuhan panggil 3 muridnya dari yang 11 orang itu, anak-anak, ya. Namanya Tuhan panggil. Petrus, kemari. Yakobus, kemari. Yohanes, kemari. Kamu bertiga ikut aku, katanya, ke Taman Getsemani. Kita mau berdoa. Oke Tuhan, katanya, ya. Jadi 3 murid ini, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, ikut bersama-sama dengan Tuhan berdoa. Yang lainnya ngapain? Yang lainnya suruh tunggu di situ, ya. Tunggu aja di situ, katanya gitu. Lalu mereka pergi. Tuhan lalu pergi berdoa, ya. Kita lihat lagi slide berikutnya, anak-anak. Nah, Tuhan tahu dia itu kan, Tuhan Yesus itu kan Allah, ya anak-anak, ya. Jadi dia tahu apa yang akan terjadi di depannya. Dia tahu kalau sebentar lagi orang-orang jahat yang mau menangkapnya akan sampai di situ. Dia tahu sebentar lagi dia akan dihukum, menanggung hukuman buat kita. Dia tahu sebentar lagi dia akan disalib, ya. Jadi dia tahu sebentar lagi dia akan menderita, anak-anak. Oleh sebab itu Tuhan Yesus yang Allah sendiri, dia sangat sedih sekali hatinya. Sedih banget anak-anak. Karena dia tahu sebentar lagi dia akan disiksa. Waduh, ya. Oleh sebab itu, kalau dia sedih begitu, dia mau berdoa kepada Bapaknya di surga. Dia kepingin berdoa sama Allah Bapa di surga, ya. Lalu dia bilang sama muridnya yang 3 itu, kalian di sini ikut aku berdoa ya. Kalian berjaga-jaga dan berdoa. Oke, katanya gitu. Lalu 3 murid itu duduk di bawah pohon. Tuh anak-anak bisa lihat di jauh itu mereka duduk di situ. Tuhan Yesus maju ke depan sedikit, ya. Lalu Tuhan berdoa. Tuhan sedih sekali, ya, karena sebentar lagi dia akan mengalami penderitaan yang sangat besar. Dia harus disalib menanggung dosa-dosa manusia, ya. Lalu setelah Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya. Apa yang terjadi dengan murid-muridnya, ya, yang tadi dia suruh berdoa? Hah? Iya. Coba kita lihat slide berikutnya, yuk. Kita lihat, ya. Wah, Tuhan lihat. Lah, kalian tidur. Bangun, katanya gitu. Jangan tidur. Berdoa dan berjaga-jagalah. Murid-muridnya bangun. Lalu mereka bilang, oke Tuhan, ya. Setelah itu Tuhan maju lagi. Lalu Tuhan berdoa lagi, anak-anak. Tuhan Yesus berdoa lagi. Yuk kita lihat yuk gimana Tuhan Yesus berdoa. Dia sangat sedih sekali, anak-anak. Nah tuh lihat ya. Dia lihat Petrus, temannya juga si Yakobus dan Yohanes lagi ketiduran. Ketiduran katanya gitu. Bangun, berdoa dan berjaga-jaga lah. Aduh Tuhan, katanya udah nggak bisa buka nih matanya saking udah ngantuk sekali. Jadi doanya sambil ketiduran, ya. Anak-anak, lalu Tuhan balik lagi, dia berdoa anak-anak kepada Allah Bapa di surga. Lalu dia bilang, katakan kepada Allah Bapa, ya Bapa, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Itu doa Tuhan Yesus. Tuhan kepengen supaya dia tidak mengalami penderitaan ini. Dia bilang, Tuhan, kalau boleh, janganlah aku menderita. Biarlah cawan ini lalu daripadaku, Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus tahu, kalau Tuhan tidak tanggung penderitaan di kayu salib, maka kita orang-orang berdosa
tidak akan diselamatkan. Oleh sebab itu Tuhan bilang, Tuhan, Bapa, tapi jangan seperti yang saya mau, tetapi jadilah seperti apa yang Bapa mau terjadi kepada saya, katanya. Lalu Tuhan Yesus bilang, amin. Tuhan balik lagi ke muridnya ya. Lah, Tuhan harap murid-muridnya lagi berdoa sama-sama dia. Tetapi ternyata, ya, lagi mereka, ya, mereka ditemukan mereka tertidur. Lalu Tuhan balik lagi, lalu Tuhan bilang dia mau berdoa. Bangun, katanya gitu. Ayo berdoa bersama aku. Tetapi Tuhan balik lagi, Tuhan berdoa. Ya, yuk kita lihat lagi nih slide berikutnya. Nah, anak-anak lihat nih slide berikutnya. Tuhan kembali berdoa. Doa yang sama yang Tuhan doakan. Ya, kalau boleh Tuhan Bapa yang di surga, supaya aku tidak menanggung semuanya ini. Cawan ini biarlah lalu daripadaku. Tetapi jangan yang seperti aku mau, tetapi jadilah seperti yang Bapa mau. Ya, Tuhan tahu penderitaannya akan berat sekali. Sampai dia ketakutan anak-anak dan dia sedih sekali. Anak-anak lihat mukanya. Di mukanya ada apa itu anak-anak? Coba lihat di gambar itu. Ada apa tuh di mukanya Tuhan Yesus? Ada darah. Ada yang merah-merah ya? Ya, ada yang merah-merah. Darah. Seperti darah, seperti tetesan darah ya anak-anak ya. Dia berdoa sampai ketakutan sekali. Lalu firman Tuhan, Alkitab berkata bahwa keringatnya mengalir seperti darah. Ya, saking takutnya, saking gemetarnya, saking sedihnya Tuhan sampai keringatnya seperti darah, kata Alkitab. Ya, begitu. Anak-anak ada yang di sini kalau keringetan habis olahraga, keringetannya warnanya merah seperti darah? Ada? Nggak ada. Tidak ada. Biasanya putih kan anak-anak ya, keringetannya kita seperti air ya. Tetapi ini karena Tuhan begitu sedihnya, begitu takutnya, begitu cemasnya dia, sampai dia benar-benar berdoa, dan kata Alkitab berkata bahwa keringatnya keluar seperti darah. Ya, itu apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus sebelum dia ditangkap. Ya, Tuhan tahu karena dia adalah Allah sendiri, anak-anak. Jadi dia tahu sebentar lagi akan ada orang-orang jahat yang mau menangkap dia dan menyiksa dia. Ya, lalu Tuhan setelah berdoa, Tuhan jadilah seperti apa yang Tuhan kehendaki. Jangan seperti apa yang aku mau, katanya. Amin. Nah, anak-anak saking sedihnya, lalu Allah mengirim malaikat. Tuh, ada malaikat. Lagi Tuhan berdoa, malaikat itu datang. Dia memberikan kekuatan kepada Tuhan, ya. Supaya Tuhan jangan sedih, jangan gelisah, jangan takut. Karena ada Tuhan, Allah Bapa yang akan memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus menanggung semua penderitaan ini, ya. Tiba-tiba muncullah seorang malaikat dari surga untuk memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus, ya. Nah, setelah itu, setelah selesai berdoa, Tuhan Yesus balik lagi kepada murid-muridnya. Nah, apa yang terjadi nih dengan 3 muridnya ini yang dari tadi? Tidur lagi. Tidur lagi, ya. Oh, tadi disuruh apa sama Tuhan Yesus? Suruh berdoa dan berjaga-jaga. Tapi mereka ngapain? Tidur lagi, ya. Ya, kalian ini katanya, ayo bangun.
Sekarang waktunya sudah tiba. Sebentar lagi anak manusia akan diserahkan kepada orang berdosa. Bangun, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat, anak-anak, ya. Nah, mereka bangun. Betul, anak-anak. Tidak lama kemudian datanglah orang-orang yang banyak bawa pedang dan pentung, katanya gitu tuh dari kejauhan, ya. Mereka datang bersama dengan muridnya satu tuh yang jahat. Siapa namanya? Murid Tuhan yang jahat? Hah? Bukan. Siapa namanya? Yudas. Siapa namanya? Yudas. Yudas yang menjual Tuhan Yesus, ya. Mereka datang tuh rame-rame setelah Tuhan Yesus selesai berdoa. Benar, anak-anak. Mereka datang bergerombolan, bawa pedang dan pentung, mau tangkap Tuhan Yesus, ya. Anak-anak, nah hari ini itu cerita kita. Anak-anak, Tuhan sedih sekali loh waktu dia berdoa, kan sampai dia keluar keringetnya sampai seperti darah, kata Alkitab. Sedih sekali dan Tuhan takut sekali. Tuhan sedih dan Tuhan takut, ya. Nah, kalau anak-anak, kalau Tuhan itu mau, bisa nggak sih Tuhan lari, nggak mau ditangkap, bisa nggak? Bisa nggak anak-anak? Tuhan nggak mau ditangkap? Tidak. Nggak bisa, Ci. Nggak bisa. Bisa, anak-anak. Tuhan kalau mau, Tuhan bisa lari. Tuhan bisa ngumpet, bisa lari. Bisa, anak-anak. Kenapa? Karena Tuhan itu Allah, anak-anak. Tuhan Yesus itu Tuhan. Dia bisa melakukan apapun juga. Anak-anak, waktu orang-orang ini datang kepada Tuhan, tanya ya. Lalu Yudas bilang kepada orang-orang yang bawa pentungan itu. Yudas bilang, kita nggak tahu nih yang mana namanya Tuhan Yesus, kan gelap. Di Taman Getsemani nggak ada lampu, katanya gelap gitu. Nanti yang mana orangnya? Nanti salah tangkap lagi kita. Lalu kata Yudas begini kepada orang itu. Nanti kalau yang saya cium pipinya itu orangnya. Kamu tangkap ya, siapa yang saya cium itu yang kamu tangkap. Oke, katanya gitu. Lalu Yudas datang kepada Tuhan Yesus. Hai Rabi, katanya. Dia panggil kan? Dia panggil, halo guru, katanya. Lalu dia cium pipinya kiri kanan. Yudas cium pipi Tuhan Yesus kiri dan kanan. Nah, tentara-tentara Romawi itu tahu, oh ini nih yang namanya Tuhan Yesus. Aku tangkap mereka, katanya gitu ya. Lalu ditangkap Tuhan Yesusnya ya, yang dicium oleh Yudas. Nah, anak-anak, tadi kan ada Petrus ya. Petrus yang tadi diajak berdoa. Petrus bawa pedang, anak-anak. Lalu dia tarik pedangnya, lalu dia potong, dia kibaskan, kena ke telinga kanannya salah seorang yang ikut dalam rombongan itu, anak-anak. Dia adalah hamba dari imam besar, namanya Malkus. Anak-anak ingat ya, namanya Malkus. Siapa namanya? Malkus ya. Waktu telinga kanannya Malkus kena pedangnya Petrus, telinganya ini nih anak-anak nih, kuping kanan putus, anak-anak, putus kena pedangnya Petrus. Petrus kan marah karena gurunya Tuhan Yesus mau ditangkap. Lalu Petrus keluarin pedangnya, kibaskan begitu, kena kupingnya si Malkus yang ikut mau tangkap Tuhan Yesus. Kupingnya jadi copot, anak-anak. Kuping kanannya copot, kuping kanannya Malkus. Tetapi kata Tuhan, jangan, katanya gitu, nggak usah pakai pedang. Tuhan ambil lagi kuping kanannya yang sudah jatuh ke tanah, diambil kupingnya, lalu ditempelin, anak-anak. Lem loh, anak-anak, nggak pakai lem nggak pakai dijahit kayak dokter, enggak. Karena Tuhan itu kan berkuasa, anak-anak.
Tuhan Yesus itu penuh kuasa. Lalu kupingnya ditempelin. Klak, langsung nyambung. Kupingnya si Malkus, kuping kanannya langsung nyambung anak-anak. Hebat nggak Tuhan kita? Hebat nggak? Hebat. Ya? Hebat banget. Kalau Tuhan bisa sambungin kuping Malkus, kira-kira Tuhan bisa nggak sih lari? Nggak mau ditangkap. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Ya, Tuhan bisa menghilang tiba-tiba. Nggak mau ditangkap. Tetapi Tuhan tidak menghilang anak-anak. Tuhan tidak mau menghilang.